Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Pak Dirsius Istiarto Juwandono, masih dengan topik penelitian. Kali ini topik saya adalah penelitian analisis isi atau content analysis yang berupa 3 jenis. Atau dengan kata lain, saya ingin menjelaskan tentang 3 jenis penelitian content analysis. Nah, pada video saya sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan tentang apa itu content analysis dan bagaimana perkembangannya, bagaimana jenis-jenisnya. Yang sekarang ini bisalah disebut sebagai content analysis kualitatif part 2 ya, atau bagian kedua. Saya akan menjelaskan 3 jenis dan Anda akan bisa mendapatkan intisarinya sehingga bisa menentukan desain mana atau jenis mana yang lebih tepat dengan rencana Anda untuk melakukan analisis isi. Mari kita simak video saya. Ya, inilah topik kita kali ini, 3 jenis content analysis atau analisis isi kualitatif. Nah, tapi sebelumnya saya mau promosi dulu nih ya. Saya sudah menulis 3 e-books, salah 2-nya atau 2 dari antaranya berbicara tentang penelitian. Ya. Silakan dicek di website ini, yaitu ilmujitu.com. Ya, catat ya, ilmujitu.com. Nah, di sana nanti Anda akan menjumpai 3 jenis e-book yang sudah saya tulis dan pasti bermanfaat untuk Anda. Tidak mahal, hanya 20.000 saja. Ya. Tidak lebih mahal daripada secangkir kopi di kedai kopi. Ya. Oke. Jadi yang pertama adalah Jurus Jitu menganalisis data kualitatif dengan AI. Kemudian yang kedua adalah Lancar Studi dengan AI. Dan yang ketiga adalah Jurus Jitu menulis esai kreatif. Silakan check out website saya, kemudian Anda bisa melihat judul-judul itu dan pasti akan bermanfaat untuk penelitian atau untuk studi Anda. Oke, sekarang kembali ke topik kita semula, yaitu analisis isi kualitatif. Yang pertama itu disebut sebagai analisis isi sumatif atau bahasa Inggrisnya summative content analysis. Nah, cirinya adalah dia bertujuan untuk menentukan karakteristik penutur atau tema dan pesan dari frekuensi kata atau frasa tertentu. Jadi sederhananya, seorang peneliti akan menghitung frekuensi kemunculan kata-kata tertentu atau frekuensi kemunculan frasa-frasa tertentu dalam sebuah wacana, dalam sebuah teks. Kemudian dia menyimpulkan karakteristik atau ciri dari penuturnya. Penuturnya itu bisa pembicara atau penulisnya. Nah, ya, jadi seperti sudah saya katakan tadi, itu adalah analisis isi sumatif ini dilakukan dengan menghitung kemunculan kata atau frasa tertentu, lalu menemukan tema atau pesan tersirat dari situ. Ya, jadi inilah inti dari analisis isi sumatif. Tidak terlalu rumit karena hanya menghitung frekuensi. Ya, kita bisa melakukannya dengan mudah dengan menggunakan website yang namanya Voyant, pakai NVivo juga bisa, bahkan pakai ChatGPT juga bisa. Ya. Nah, saya berikan contohnya, misalnya ini adalah sebuah wacana. Ya. Kita lihat sendiri, temanya adalah tentang ketepatwaktuan. Jadi misalnya ketepatwaktuan itu penting. Citra kita di mata para mitra yang kebanyakan dari luar negeri akan goyah kalau kita lambat dan sebagainya. Ya, ini adalah wacana yang sedang dianalisis. Ya. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal itu adalah kata-kata yang merupakan kata-kata kunci. Jadi misalnya kata ketepatwaktuan dan tepat waktu itu frekuensi kemunculannya adalah 5 kali. Kemudian kata lambat atau terlambat itu muncul 2 kali. Ya, jadi tentunya semakin sering muncul, semakin tinggi frekuensinya, semakin penting, ya kan? Dan semakin sedikit frekuensinya, maka semakin tidak penting. Ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan tema atau pesan tersirat dari wacana itu, yaitu ketepatwaktuan menentukan persaingan dan citra di mata mitra. Nah, ini adalah contoh singkat dari sebuah summative content analysis. Oke.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti ini. Analisis isi deduktif. Nah, deduktif itu kita tahu bahwa deduktif itu berangkat dari sebuah pola umum, kemudian masuk ke hal-hal yang lebih spesifik. Itu namanya deduktif. Nah, bagaimana cirinya? Jadi dalam analisis isi seperti ini, maka pengkodean awal atau coding awal oleh si peneliti itu dipandu oleh sebuah kerangka teori. Jadi pada waktu menganalisis data, dia sudah punya kerangka teori di kepalanya, sudah dia baca, ya, dia sudah kuasai teori itu, kemudian dia bawa ke analisis isi. Ketika dia melakukan pengkodean, itu dia memegang kerangka teori ini. Ya. Untuk apa? Untuk memandu atau menentukan label atau kode dari atau yang diterapkan pada analisis, pada wacana itu. Jadi dia menggunakan teori itu untuk membantunya menentukan kode-kodenya. Ya. Nah, setelah kode dan temanya terbentuk, itu kemudian saling dikaitkan, ya, saling berkait. Hasilnya kemudian bisa memperluas teori tersebut atau bahkan memodifikasi teori tersebut. Ya, jadi setelah melakukan pengkodean, selesai, ketemu temanya saling terkait, maka si peneliti itu mungkin bisa memperluas teorinya tadi atau memodifikasinya sedikit sesuai dengan data yang sudah dianalisis. Ya, ini ciri dari analisis isi deduktif. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, dia memegang satu kerangka teori tertentu, yaitu teori komunikasi humanisme. Jadi, teori ini adalah pendekatan komunikasi yang berfokus pada memanusiakan manusia. Teori ini menekankan pada pentingnya pengembangan diri sendiri, empati, penghargaan, dan kasih sayang. Ini adalah teori yang dia pegang, kerangka teorinya. Ya. Nah, kemudian dia akan melakukan pengkodean, ya, coding. Nah, ketika menentukan coding itu, dia berpijak pada teori komunikasi humanisme itu. Dia membuat kode-kodenya pengembangan diri, kemudian empati, kemudian penghargaan, kemudian kasih. Ya, jadi dia dipandu oleh teori tadi. Dia terapkan kode-kode dari teori tadi untuk mengklasifikasikan atau untuk melabeli atau untuk melakukan coding pada data tersebut, pada wacana tersebut. Ya. Itu adalah ciri dari deduktif, pendekatan deduktif ini. Ya. Nah, yang ketiga adalah analisis isi konvensional atau yang kita sebut sebagai induktif. Nah, ini dicirikan oleh coding di awal itu hanya berakar pada data dari teks. Jadi dia, peneliti itu ketika melakukan coding, dia tidak mengacu pada satu kerangka teori tertentu. Jadi dia hanya langsung masuk ke wacana dan dia melakukan coding di sana sesuai dengan interpretasinya sendiri. Jadi tidak dipandu oleh kerangka teori tertentu. Oke? Jadi kalau dia sudah melakukan pengkodean itu secara intensif, sudah ketemu tema-temanya, maka hasilnya adalah sebuah hipotesis atau sebuah teori. Nah, karena hasil akhirnya adalah hipotesis atau teori ini, maka ini khas dalam grounded theory. Grounded theory sendiri adalah satu jenis penelitian di mana sebuah teori atau sebuah hipotesis itu dibangun dari data-data yang ada di lapangan. Nah, Anda bisa melihat kembali video-video saya di channel YouTube saya yang berbicara tentang grounded theory. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah wacana, ya, tentang persaingan bisnis dan peran media sosial di sana. Jadi Anda bisa melihat sendiri wacananya seperti ini. Ya, kemudian dari sini sang peneliti itu kemudian menentukan kode-kodenya. Kode-kodenya adalah bersaing, media sosial, kualitas, dan di branding.
Ya, dia melihat pada teks itu, kemudian dia menentukan inilah kode-kodenya. Ada kata bersaing, ada kata media sosial, ada kata kualitas, ada kata di branding. Ya, jadi dia menentukannya secara mandiri tanpa ada kerangka teori yang diajunya. Ya. Nah, kemudian kode-kode ini tentunya bertambah banyak. Lalu kemudian dilakukan axial coding. Axial coding sendiri adalah satu kode yang bersifat melingkupi kode-kode yang sebelumnya. Kemudian dari situ berangkat ke selective coding. Di dalam selective coding itu lebih umum lagi, lebih abstrak lagi, yang sifatnya meringkas semua axial codes yang tadi sudah ditentukan. Ya, dari sini terbentuklah satu gugus kalimat atau rumusan yang merupakan hipotesis baru atau teori baru yang namanya grounded theory. Nah, seperti itulah yang ketiga ini. Ya. Nah, jadi itulah 3 jenis content analysis atau analisis isi kualitatif. Ya. Yang pertama summative, sekedar menjumlahkan frekuensi. Yang kedua deduktif, berpegang pada satu kerangka teori tertentu. Dan yang ketiga induktif, itu berangkat dari data tanpa ada acuan terhadap satu kerangka teori tertentu. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Untuk penelitian Anda, silakan melakukan content analysis dengan lebih percaya diri. Sampai jumpa di episode mendatang.